Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Atas kesempatan yang diberikan, kesehatan diberikan untuk terus beraktivitas pada musim pandemi ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama www.raduinstitute.com. Nah, kita akan membahas mengenai suatu bedah riset artikel yang berfokus kepada distribusi gamma dengan R. Nah, kita akan lihat suatu riset artikel yang sangat baik. Nah, riset artikel ini terbit di Jurnal Biometric and Biostatistic International Journal. Di sini membahas tentang on modeling of lifetime data using two parameter gamma and Weibull distribution. Nah, terbit 2016. Nah, kalau kita lihat sepintas, riset artikel ini membahas sama persis dengan teori-teori perkuliahan kita. Ada gamma distribution, ada Weibull distribution, ada maximum likelihood estimation. Semua udah kita bahas. Silakan buka lagi video-video kita sebelumnya. Nah, dalam riset artikel ini diberikan data set 12 dengan parameter gamma untuk theta 0,64146, alfa 18,9374. Nah, ini akan kita bedah. Akan kita bedah dengan menggunakan software R tentunya. Khusus untuk data set 12. Nah, sebelum kita bedah, kita lihat dulu teori-teori. Nah, ini teorinya. Fungsi yang diberikan sekarang adalah fungsi densitas peluang gamma. Bentuk umumnya adalah fungsi densitas peluang gamma tersebut. Bentuk umumnya seperti yang kita lihat, fx sama dengan theta berpangkat alfa dibagi dengan fungsi gamma alfa, x berpangkat alfa kurang 1, eksponen min theta x. Nah, ini adalah fungsi yang diberikan, fungsi densitas. Tentu pertama sekali kita dapatkan fungsi likelihood seperti biasa. Fungsi likelihood merupakan perkalian untuk variabel acak tunggalnya. Ini dikalikan sampai ke n. Kita kalikan sampai ke n. Tentu hasilnya adalah theta alfa dikali sampai ke n. Tentu dia theta berpangkat n alfa dibagi dengan gamma alfa berpangkat n dikali dengan hasil perkalian xi berpangkat alfa kurang 1 dan eksponen berpangkat eksponen min theta sigma xi. Nah, dalam tahapan ini kita telah memiliki fungsi yang disebut dengan fungsi likelihood. Ini fungsi likelihood kita. Setelah fungsi likelihood, tentu kita mendapatkan fungsi log likelihood L kecil. Melogaritma naturalkan L besar. Tentu kalau theta berpangkat n alfa tentu menjadi n alfa log theta. Dikurang dengan, kenapa kurang, dibagi. Kurang n log fungsi gamma alfa. Ada sigma alfa kurang 1 log xi. Dan terakhir adalah kurang theta sigma xi. Nah, yang kayak gini ini jangan sampai enggak paham karena yang kita bahas itu melulu saja. Nah, fungsi yang seperti ini disebut dengan log likelihood. Setelah log likelihood kita turunkan turunan parsial terhadap alfa. Tentu n alfa log theta turunannya menjadi n log theta karena terhadap alfa. Dan n log fungsi gamma alfa itu turunannya adalah n kali seper fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma absen alfa. Nah, bagaimana cara memahami ini? Coba lihat keterangan ini. Jika saya mempunyai fungsi y sama dengan log x kuadrat, maka
dy per dx saya tentu adalah ingat logaritma natural 1 per x kuadrat kali turunannya 2x. Dan jika saya mempunyai fungsi y sama dengan log fungsi gamma alfa, kalau saya turunkan terhadap alfa, dy per turunan dy per d alfa tentu 1 per gamma alfa dikalikan turunan gamma alfa, gamma absen alfa. Nah, itu yang mendasari hasil ini. Terus sigma alfa kurang 1 log xi diturunkan terhadap alfa tentu menjadi sigma log xi. Ambil u sebagai alfa kurang 1, v sebagai log xi. Jadi uv absen tambah vu absen. Sedangkan theta sigma xi itu 0 karena tidak ada alfa. Nah, turunan parsial terhadap theta tentu dia n alfa per theta, ini 0, ini menjadi sigma xi. Nah, ini turunan parsial terhadap theta. Wah, mudah sekali. Nah, selanjutnya kita memerlukan turunan kedua, parsial kedua untuk pengisi matrik Hessian. Nah, pertama kita akan dapatkan turunan kedua dari turunan parsial log likelihood kedua untuk alfanya yang kedua. Jadi artinya apa? Log likelihood turunan pertama parsial log likelihood terhadap alfa ini turunkan sekali lagi terhadap alfa. Pasti ini 0. Oke, pasti ini 0 karena nggak ada alfa. Minus n. Nah, ini tentu pakai rumus V per U. Pakai U per V, maaf. U per V. Anggap U-nya double absen alfa dan V-nya itu gamma alfa. Maka turunannya tentu VU absen, gamma alfa, gamma double absen. Kenapa gamma double absen? Karena turunan gamma absen alfa tentu gamma double absen alfa. Dikurang dengan UV absen, U-nya tadi gamma absen alfa, V absennya juga gamma absen alfa. Maka gamma absen alfa kuadrat per gamma kuadrat. Nah, terus turunan kedua parsial terhadap setelah diturunkan terhadap alfa, turunkan lagi terhadap theta. Artinya apa? Fungsi turunan pertama parsial terhadap alfa tadi kita turunkan sekali lagi terhadap theta. Maka dia menjadi n per theta. Nah, dua ini adalah sebagai pengisi baris pertama dari matrik Hessian. Nah, untuk matrik Hessian berikutnya tentu dia adalah fungsi parsial pertama, turunan parsial pertama log likelihood terhadap theta ini turunkan sekali lagi terhadap alfa, dia menjadi n per terhadap theta dia menjadi n per theta. Jadi sama hasilnya. Oke, ini harus sama. Oke. Yang kedua adalah yang terakhir untuk pengisi baris kedua kolom kedua adalah min. Oke, turunkan ini lagi terhadap theta sekali lagi dia menjadi min n alfa per theta kuadrat. Nah, semua pengisi matrik Hessian itu sudah lengkap. Maka kita tinggal menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, perlu diingat fungsi densitas peluang gamma itu nilai awalnya sangat sensitif. Makanya ada dianjurkan untuk peneliti menggunakan hubungan antara variasi dan hubungan antara rata-rata dan variasi untuk mendapatkan nilai parameter awal. Nah, kita tahu rumus rata-rata tentu integral y fy. Fy-nya merujuk kepada gamma. Integralkan, keluarkan konstan, maka tinggallah integral y pangkat alfa eksponen min theta y dy. Lakukan permisalan U sama dengan y per theta. Dari sini kita peroleh y itu U per theta. Lalu kita peroleh du itu adalah theta dy atau dy itu adalah 1/theta
DU. Lalu kita tukar semua integral, konstan di luar tetap, Y berubah menjadi U per theta, karena ada pangkat alfa, maka U per alfa per theta alfa, eksponen min U seperti tadi. Nah, karena di sini ada theta berpangkat alfa, ada theta berpangkat 1, maka di sini theta alfa tambah 1, di sini ada theta berpangkat alfa, maka tinggal sepertheta fungsi gamma alfa. Nah, integral yang di dalam lingkar ini, itu kita akan robah, akan modifikasi menjadi integral U berpangkat alfa tambah 1 kurang 1. Maka sama saja, kan dia juga berpangkat alfa, cuman cara penulisannya U tambah 1 kurang 1. Nah, ini mengingatkan kita pada fungsi gamma. Ingat, bukan fungsi densitas peluang gamma ya, pada fungsi gamma. Di mana fungsi gamma alfa itu berbentuk U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U. Jadi ada alfa konstan diikuti min 1, eksponen min U DU, maka namanya gamma alfa. Jadi kalau ada U berpangkat alfa tambah 1 kurang 1 eksponen min U, tentu hasilnya gamma alfa tambah 1. Jadi integralnya menjadi integral hasilnya adalah fungsi gamma alfa tambah 1. Dan kita tahu menurut teori gamma, fungsi gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 dikali fungsi gamma alfa kurang 1. Dan pasti akan mengakibatkan fungsi gamma alfa tambah 1 menjadi fungsi alfa gamma alfa. Sehingga menjadi theta per alfa. Nah, jadi kalau begitu ekspektasi Y itu adalah alfa per theta. Nah, sekarang variasinya. Variasi sama saja. Kita tahu rumus variasi itu ekspektasi X kuadrat. Ini rumus variasi ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, nilai ekspektasi X dikuadratkan itu adalah alfa kuadrat per theta kuadrat. Dari mana kita tahu? Karena kita sudah bahas tadi, ekspektasi X adalah alfa per theta, tentu kuadratnya alfa kuadrat per theta kuadrat. Nah, tinggal lagi kita mencari ekspektasi X kuadrat sama dengan tadi integral X kuadrat dikali dengan fungsi densitas peluang gamma. Batas 0 sampai tak hingga. Keluarkan konstan, tinggallah integral yang ada, lakukan permisalan, maka akan ketemu dengan bentuk yang tadi. Oke, kita akan ketemu bentuk yang tadi, sehingga dengan memasukkan semua permisalan, kita ketemu hasil akhirnya integral 1 per theta kuadrat fungsi 1 per theta kuadrat kali fungsi gamma alfa integral U berpangkat alfa tambah 1 eksponen min U DU. Kita modifikasi menjadi 1 per theta kuadrat fungsi gamma alfa U alfa tambah 2 kurang 1. Nah, kan sama saja dengan alfa tambah 1 tambah 2 kurang 1. Nah, ini pasti hasilnya adalah 1 per theta kuadrat fungsi gamma alfa kali fungsi gamma alfa tambah 2. Nah, kita tahu gamma alfa tambah 2 itu adalah alfa tambah 1 gamma alfa tambah 1. Nah, gamma alfa tambah 1 itu adalah alfa gamma alfa. Jabarkan terus. Sehingga dia menjadi alfa tambah 1 kali alfa kali fungsi gamma alfa. Gamma alfanya habis, tinggallah dia alfa kuadrat per theta kuadrat ditambah dengan alfa per theta kuadrat. Nah, ini variasi kita. Nah, hubungannya kita lihat. Ternyata setelah dapat ekspektasi X kuadrat, maka variasi X itu menjadi ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Jadi hasil akhirnya adalah alfa per theta kuadrat. Nah, kita lihat hubungannya bagaimana. Tadi kita tahu alfa X itu ekspektasi X alfa per theta. Variasi X itu alfa per theta kuadrat. Kita jabarkan lagi variasi X itu adalah alfa per theta kali seper theta.
kebetulan alfa per theta ini adalah ekspektasi X. Oleh sebab itu theta dapat dicari dengan ekspektasi X dibagi variasi X. Kembali ke rumus variasi tadi, alfa per theta kuadrat variasi X. Alfa adalah theta kuadrat variasi X. Theta kuadrat pasti tadi ekspektasi X dikuadratkan dibagi variasi X dikuadratkan dikali variasi X. Karena theta tadi adalah ekspektasi X per variasi X, maka theta kuadrat adalah ekspektasi X kuadrat per variasi X kuadrat dikali variasi X. Variasi X-nya habis, pangkatnya tinggal 1, maka ekspektasi X kuadrat dibagi dengan variasi X. Nah, kita tahu dalam statistik dasar, ekspektasi X itu adalah menjumlahkan data dibagi dengan banyak data, sedangkan variasi X itu adalah sigma dari X dikurang rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1. Ini statistik dasar. Oleh sebab itu untuk mencari theta awal adalah cukup dicari dengan rata-rata data bagi variasi data, sedangkan alfa awal adalah rata-rata kuadrat dibagi dengan variasi kuadrat. Nah, jelas sekali teorinya. Sekarang kita implementasikan ke R. Kita coba implementasikan ke R. Nah, kita masukkan data set 12. Ini data set 12 kita. Kita masukkan satu-satu. Nah, ini yang saya katakan tadi theta awal rata-rata per variasi. R membaca rata-rata itu min X, variasi itu var X. Sedangkan alfa adalah rata-rata dibagi dengan rata-rata kuadrat dibagi variasi. Ini yang sudah kita bicarakan di teori. Itu makanya R itu kita cukup dengan teori. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita melihat tetanya berapa, theta awal berapa, variasi berapa. Kita run selection. Bismillah. Oke, kita masuk ke Windows, tengok konsol. Nah, ini dia. Ini X kita tadi, data kita. Ini data kita. Lalu kita lihat intip theta awal berapa. Theta 0, ternyata theta 0,58. Alfa 0 kita 18,039. Nah, setelah kita dapatkan nilai awal, kita buat program. Programnya sama dengan yang sudah-sudah. Ingat elemen L absen theta dan L double absen theta. Maka NR ini adalah network Repson gamma, function X data. Nah, ini theta awal tadi. Theta awal isinya apa? Alfa 0 yang kita cari tadi. Dan theta 0 yang kita cari tadi dengan menggunakan hubungan antara rata-rata dan variasi. Nah, N length tetap sama. Kita memerlukan length panjang data tadi. Div tetap theta awal adalah theta alfa untuk theta 1. Dan theta itu adalah theta 2. Oke, ini jelas semua. Dan keseluruhan ini adalah yang kita cari dengan teori tadi. Ini adalah turunan parsial pertama log likelihood terhadap alfa. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Di sini ada di gamma. Di gamma alfa itu apa? Nah, kita jelaskan dulu di gamma. Nah, di dalam R. Oke, kita lihat di dalam R dulu. Kita panggil PowerPoint kita tadi, ini dia. Nah, di dalam R, oke, kita lihat di dalam R, bahasa untuk mencari gamma absen alfa dibagi dengan fungsi gamma alfa itu di dalam R disebut dengan digamma. Digamma alfa. Oke. Sedangkan turunan keduanya tadi gamma alfa dikali gamma double absen alfa. Oke, dikurang dengan gamma absen alfa kuadrat yang kita cari tadi untuk isi elemen Hessian dibagi dengan gamma alfa, fungsi gamma alfa dikuadratkan, itu R dalam R bahasa standarnya disebut dengan
disebut dengan trigama. Disebut dengan fungsi ini disebut dengan trigama. Nah, ini dia trigama. Jadi dalam R sudah ada. Jadi apa dia? Ini tadi pengisi dari elemen Hessian tadi nih. Ada pengisi elemen Hessian untuk baris pertama. Baris pertama kolom pertama matriks Hessian. Ini trigama namanya. Sedangkan yang bar ini turunan parsial pertama terhadap alfa ini digama namanya. Jadi kalau begitu dalam R kita telah dibantu oleh yang namanya trigama dan digama. Nah, ini tadi dia. Kita lihat lagi. Maka kalau kita sebut digama, saudara harus sudah paham. Ini ada digama. Ini adalah turunan parsial pertama log likelihood terhadap alfa. Ini terhadap theta. Oke, ini matriks Hessian. Nah, ini saya katakan tadi trigama tadi. Trigama namanya. Ini turunan parsial kedua alfa. Oke, artinya turunan parsial log likelihood pertama terhadap alfa turunkan sekali lagi terhadap alfa, ini namanya. Oke, lalu turunan log likelihood, turunan parsial pertama log likelihood terhadap alfa turunkan sekali lagi terhadap theta, ini namanya n per theta. Nah, ini yang lainnya sama. Ini artinya apa? Turunan log likelihood parsial pertama terhadap theta turunkan sekali lagi terhadap alfa, namanya ini dia. Dan ini hasilnya harus sama. Nah, dan ini adalah turunan parsial fungsi log likelihood theta yang pertama tadi turunkan sekali lagi terhadap theta. Nah, ini L double absen matriks Hessian. Nah, sama seperti biasa. Dan ini adalah matriks L absen theta. Dan ini adalah teori Newton-Raphson kita. Theta dikurang theta inverse L double absen theta kali L absen theta. Perkalian matriks persen bintang persen. Lalu alfanya theta 1, tetanya theta 2. Nah, kita jalankan. Coba kita run. NR gamma kita runkan. Kita tengok hasilnya. Kita run. Lalu kita Windows, kita tengok di konsol. Kita panggil, caranya kita copy. Oke. Kita copy, lalu kita paste. Kita hapus function hingga sama dengan enter. Nah, hasilnya adalah alfa 18,93925, theta 0,61. Kita intip hasil ini dengan hasil yang diperoleh melalui riset artikel yang ada. Kita stop dulu, kita balik ke riset artikel, kita intip hasilnya, apakah sama. Oke, nah ini dia. Ternyata hasilnya sangat menyerupai. Ini hasilnya. Tetanya 0,6164, alfanya 18,93. Oke, kalau begitu bedah riset artikel yang kita lakukan pada saat ini, pada sore ini cukup menarik sekali karena kita telah bisa menjalankan suatu operasi R. Kita coba ulang sekali lagi biar sama-sama paham. Ini adalah program R kita. NR gamma, Newton-Raphson, theta awal. Ingat theta awal ini isinya alfa 0, theta 0. Di mana alfa 0, theta 0 tadi ini adalah hasil hubungan antara rumus rata-rata dan variasi. Nah, kita masukkan. Nah, ini bahasa standar, jangan dirubah. Kalau saudara rubah nanti pusing sendiri. Kita pakai saja. Yang paling penting kita mengerti maksudnya. DLA ini adalah turunan parsial log likelihood pertama terhadap alfa. Ingat di gamma ini sudah kita bahas tadi, di gamma adalah
gamma absen alfa per gamma alfa. Sedangkan trigamma ini adalah gamma alfa kali gamma double absen alfa dikurang gamma absen alfa kuadrat dibagi dengan gamma alfa kuadrat. Nah, ini adalah isi yang dua ini isi L absen theta. Ingat L absen theta. Yang ini, yang 4 ini adalah isi dari matriks Hessian. Yang pertama ini adalah untuk baris pertama kolom pertama diperoleh dari fungsi turunan pertama parsial log likelihood terhadap alfa, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Maka dia kalau kita lihat kan ini memang n kali log theta kan n per theta. Ini tidak ada theta, ini 0. Ini juga tidak ada theta, 0. Maka hasilnya cuma R per theta. Dan DL2 LAT ini apa maksudnya? Turunan parsial log likelihood pertama terhadap alfa, turunkan sekali lagi terhadap theta. Oke, ini hasilnya n theta tadi. Oke, dan seterusnya sama. Ini juga hasilnya fungsi turunan pertama terhadap theta tadi, turunkan sekali lagi terhadap alfa, maka n per theta juga hasilnya sama. Ini pasti 0 karena tidak ada theta. Dan begitu seterusnya, lalu notasikan dalam bentuk matrik L double absen. Ini L absennya, L double absennya isinya ingat matrik 2 kali 2. Oke, jangan terbalik-balik apa yang menjadi baris pertama kolom pertama, apa yang menjadi baris kolom kedua, jangan balik. Nah, ini isinya L absen theta, pasti isinya adalah turunan parsial pertama log likelihood terhadap alfa dan turunan parsial pertama log likelihood terhadap theta. Dan ini rumus dari Noether-Raphson. Maka setelah itu nanti dia akan mendefinisikan alfa itu yang pertama dan theta itu yang kedua. Oke, maka kita akan coba run sekali lagi hasilnya. Kita run, oke. Kita run semua sampai data, run. Kita balik ke konsol. Kita panggil, cara manggilnya copy. Copy di sini, oke kita lihat. Copy di sini, copy paste saja. Lalu paste. Lalu hapus bagian function sampai sama dengan. Sama persis seperti semula. Enter. Maka inilah hasil alfa kita 18,92 dan ini theta kita 0,6141 dan menyerupai seperti yang ada di dalam riset artikel. Nah, kita sudah melaksanakan bedah riset yang sangat baik sekali. Jurnal-jurnal riset artikel yang telah terbit tadi kita pertajam dengan bahasan kita sehingga bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan yang meneliti, yang menggunakan jasa semua fungsi densitas peluang, baik itu satu parameter maupun 2 parameter. Hanya tinggal merubah isi dari L absen theta dan L double absen theta. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.